Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang tata cara penjurnalan mata kuliah untuk mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Untuk teman-teman, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah apabila teman-teman tidak ingat atau lupa dengan situsnya, teman-teman bisa lakukan di pencarian Google dengan cara mengetik Siakat, lalu masukkan nama kampus. Akan muncul seperti ini. Kita pilih Siakat IKIP PGRI Kalimantan Timur. Setelah itu tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul layar seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkan username dan password yang sudah teman-teman terima ketika pertama kali teman-teman masuk dan terdaftar sebagai mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Saya akan coba contohkan. Masukkan username-nya, jangan lupa password-nya. Apabila teman-teman lupa dengan user dan password-nya, teman-teman bisa lakukan dengan mengklik lupa password atau menghubungi operator di kampus IKIP PGRI Kalimantan Timur untuk menanyakan user dan password yang teman-teman lupakan. Oke, setelah itu kita masuk, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Apabila nanti setelah teman-teman masuk terdaftar atau terlihat tulisan nonaktif, maka yang harus teman-teman lakukan pertama adalah kembali menghubungi petugas di Prodi agar bisa dibuka penjurnalannya dengan cara menunjukkan bukti pembayaran SPP di semester yang berjalan. Ya. Kalau yang ini sudah saya buka dan sudah tertulis aktif. Apabila sudah aktif, barulah teman-teman bisa melakukan penjurnalan, karena apabila tertulis tidak aktif, maka teman-teman tidak bisa lakukan penjurnalan. Dan untuk penjurnalan kita tinggal masuk ke bagian akademika, lalu silahkan pilih KRS dan ambil KRS. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana banyak sekali daftar mata kuliah yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan semester masing-masing. Saya akan ambil contoh untuk yang semester 4. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengklik mata kuliah yang diambil di semester 4 ini. Ini yang terhidden, ini tidak bisa dipilih karena berbeda kurikulumnya. Lalu jangan lupa masukkan kelasnya. Di banyak kasus yang telah muncul, biasanya mahasiswa lupa mengklik kelasnya. Jadi setelah memilih mata kuliahnya, langsung dia ambil KRS. Dan biasanya kalau hal itu terjadi, tidak terekam KRS yang atau mata kuliah yang dijurnalkan, ya. Jadi perhatikan bahwa daftar mata kuliah yang diambil sudah terklik dengan sempurna. Daftar kelas yang diambil pun sudah terisi dengan sempurna, lalu tinggal klik ambil KRS. Nah, akan muncul yang seperti ini, menyatakan bahwa jumlah mata kuliah yang diambil ada 10 mata kuliah, ya. Karena di semester ini ada 10 mata kuliah. Kalau nanti teman-teman di semesternya hanya ada 8 mata kuliah, akan tertulis 8 mata kuliah. Berarti ini sudah terjurnal. Nah, caranya adalah kembali melakukan pengecekan dengan cara masuk ke akademika, lalu ke KRS, dan cetak KRS. Jadi setelah teman-teman lakukan penjurnalan, lakukan cetak KRS. Klik cetak KRS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini statusnya masih pengajuan. Nah, apabila status masih pengajuan, yang teman-teman kembali harus lakukan adalah menghubungi operator di Prodi agar bisa diterima penjurnalan teman-teman. Kalau seperti ini masih pengajuan, berarti penjurnalannya belum diterima. Nanti ketika sudah diterima, maka ini akan berubah. Ya, ini akan berubah. Oke. Jadi lakukan informasi ke petugas di kampus agar diterima penjurnalannya. Apabila teman-teman sudah lakukan itu dan penjurnalannya sudah diterima oleh petugas di kampus, maka
kalimat pengajuan ini akan berubah. Kita refresh dulu. Nah, tadi sudah saya coba. Nah, oke, seperti ini. Jadi kalau sudah diterima, maka ini akan berubah, tidak lagi pengajuan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa melakukan cetak RS dengan cara mengklik ikon yang ada di pojok kiri atas ini. Diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini, maka ini tinggal dilakukan pencetakan. Dan untuk pencetakan KRS harus diingat bahwa dicetak 2 rangkap. Satu berwarna putih dengan menggunakan kertas HPS berwarna putih, dan satu lagi menggunakan kertas HPS berwarna kuning. Jadi nanti setelah ini dicetak, teman-teman bisa langsung mengurus proses tanda tangan persetujuan dari dosen wali dan dekan. Oke teman-teman, itu sedikit tutorial dari saya tentang tata cara penjurnalan mata kuliah. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ya, urusannya dengan dosennya. Nah, yang harus kalian perhatikan gini, terkadang mahasiswa ketika ngeliat nilainya tidak lulus sudah datang ke dosennya minta supaya bisa ada perbaikan dan segala macam. Sebenarnya gini, kita itu merasa kasihan dengan teman-teman yang memang full kuliah tapi dapat nilai pas-pasan, lalu ada mahasiswa yang perbaikan nilainya lebih tinggi karena dia perbaikan. Kan rugi yang kuliahnya sesuai aturan tapi dia tidak perbaikan lalu nilainya pas-pasan. Tapi ada mahasiswa yang tidak kuliah lalu karena nilainya tidak lulus dia datang ke dosen terus minta perbaikan, dan karena nilai perbaikannya bagus, nilainya jadi lebih tinggi. Kan rugi gitu, makanya terus mulai semester ini tidak ada lagi perbaikan. Ketika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, ya sudah. Perbaikan itu hanya terjadi apabila terjadi kesalahan antara, misalnya gini, kalian ternyata nilainya A atau nilainya bagus lah, bukan nilai tidak lulus, gitu. Nilainya bagus, nilainya nilai lulus. Tapi yang tercetak di KHS itu nilai tidak lulus, itu bisa kita perbaiki, gitu. Asal periode masa penilaiannya masih berjalan. Tapi kalau portal penilaiannya juga sudah terkunci, berarti itu baru bisa diperbaiki nanti setahun kemudian. Itu dijurnalkan kembali setahun kemudian. Nah, tapi mahasiswa yang kemarin ada tuh yang ngecat saya bilang, kenapa nilaimu kok yang keluar cuma sekian nilai saja, tidak semuanya keluar? Saya kuliah kok Pak, gitu. Saya kuliah. Terus saya bilang, kamu ngerjakan tugas atau tidak? Enggak. Lah gimana dosennya mau ngasih nilai? Lalu alasannya, Pak, di kampung susah sinyal ABCD. Saya pikir banyak cara berkomunikasi dengan dosen selain misalnya lewat WA, lewat telepon, atau lewat apa. Pasti masih banyak gitu. Ketika kalian dalam 1 minggu jaringannya tidak baik, ketika minggu berikutnya jaringan baik, itu disampaikan saja ke dosen. Jadi dari awal begini nih, ketika mau mulai kuliah kan ada kontrak kuliah, bahwa kuliah itu kalian wajib hadir ketika saya Zoom, wajib hadir terus misalnya, atau hanya boleh izin sekian kali, bahwa nilai tugas itu ada sekian kali, kalian boleh tidak mengerjakan tugas hanya 1 kali misalnya gitu. Kan ada kontrak kuliah. Kalau memang di wilayah kalian itu adalah wilayah yang susah sinyal, dari awal tuh disampaikan ke dosennya, Bu, kami di sini sinyalnya tidak terlalu bagus. Saya kalau mau dapat sinyal bagus terkadang harus turun ke desa sebelah misalnya gitu. Nah, jadi saya minta toleransinya, misalnya kalau misalnya minggu ini saya
terkendala sinyal, lalu ada tugas ibu yang tidak bisa saya kirim tepat pada waktunya, saya tetap akan kirimkan tapi terlambat misalnya gitu. Jadi dosennya udah tahu bahwa oh di pembelajaran saya ada sekian anak nih yang bermasalah dengan sinyal. Gitu. Ya, tapi ya itu tadi ketika kalian mau kuliah sudah harus perhatikan kalau di tempat kalian susah sinyal, memang harus cari spot sinyal yang baik gitu. Karena gini, dalam satu dalam satu room Zoom meeting, dosen terkadang memakai yang kapasitas 100, sedangkan pesertanya hanya 30-an. Lalu yang masuk hanya 20, yang 10 dengan alasan tidak bisa masuklah ABCD lah gitu. Yang bermasalah sebenarnya bukan portal Zoom meetingnya yang digunakan dosen, tapi sinyal di tempat mahasiswanya yang bermasalah sehingga tidak bisa masuk. Sama seperti sekarang, saya gunakan kapasitas yang 300, yang masuk cuma 49 orang, 48. Kalau rata-rata kelas itu jumlahnya 30, bahkan 30 lebih, anggaplah 30, berarti kan harusnya ada 60 orang nih yang ikut. Gitu. Ya. Baru nanti ketika kita sudah Zoom meeting seperti ini, ada tuh yang WA saya bertanya, masalah A, masalah B, masalah C. Terus saya tanya, kamu kemarin nggak ikut Zoom kah? Alasannya ya udah, alasan paling ampuh tuh. Sinyalnya susah Pak kemarin Pak, jadi saya nggak bisa masuk. Nggak ada sinyal Pak, kayak gitu. Saya sebenarnya tidak menyalahkan itu gitu loh. Paham saja kalau sinyal itu tidak bisa stabil 100% gitu. Terkadang pun saya mengalami hal yang sama, tapi kan gitu. Kita berusaha untuk mencari spot yang baik di mana. Ya. Oke. Jadi nanti terkait dengan masalah KHS, setelah KHS kalian terima, kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, ya, boleh dikomunikasikan ke dosennya, masalahnya di mana. Tapi bukan berarti itu tadi mahasiswa yang memang kuliahnya tidak aktif atau kuliahnya Senin Kemis, tugas juga tidak ngumpul, lalu bukan mengemis sih bahasanya, tapi memohon-mohon ke dosen, bahkan mungkin ada yang memaksa ke dosennya untuk bisa perbaikan dan dapat nilai. Karena kasihan yang kuliah full, susah payah tuh, dengan sinyal susah segala macam, tetap Zoom meeting, tetap ngerjain tugas dan segala macam, nilainya pas-pasan, tiba-tiba ada orang yang hanya perbaikan lalu nilainya tinggi. Kan jadinya tidak adil, makanya di semester ini tidak dibuat lagi nilai dipublikasikan di awal untuk kalian perbaikan. Jadi nanti perbaikan hanya untuk mahasiswa yang apakah kami yang salah menulis nilai ataukah dosennya yang salah beli nilai. Itu saja lagi. Oke, terkait masalah KHS ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, teman-teman tolong diperhatikan ya nilai-nilai kalian. Jadi harus dicek nanti, balik lagi kayak ke awal tadi, kalau nanti penjurnalan dicek, kalau SKS-nya dalam satu semester di bawah 23, di bawah 23 artinya 21, 20 ataupun 22, perhatikan nilai-nilai di semester yang berjalan. Kalau genap ya genap, kalau ganjil ya ganjil. Kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, itu cepat lakukan perbaikan. Ya. Cepat lakukan perbaikan di semester yang jumlah SKS-nya tidak sampai dengan 23. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Terus kalian juga harus kontrol IPK kalian, ya. Kontrol di awal sebenarnya paling gampang lewat KHS memang gitu. Walaupun di KHS itu pembulatan, tapi paling tidak nanti selisihnya tidak terlalu jauh. Kalian yang nanti IPK-nya sampai mendekati akhir itu masih di bawah 3,00 ya. Di bawah 3,00, ketika ada kesempatan untuk perbaikan nilai yang C, itu wajib diperbaiki supaya kalian lulus nilainya di atas 3,00. Ya. Nilainya di atas 3,00. Nah, terus kalian yang nilai C gini, ketika IPK kalian di atas 3,00, nilai C sebenarnya tidak wajib diperbaiki. Ini ada juga mahasiswa yang bertanya, Pak, nilai saya C boleh wajib atau tidak perbaikan? Nilai C itu sebenarnya tidak wajib perbaikan. Saya hanya meminta mahasiswa untuk perbaikan itu ketika IPK-nya ketika di semester 6, 7 itu di bawah 3,00. Artinya masih 29, 28 atau 2 berapa itu. Jadi tolong lakukan perbaikan di situ, ya, lakukan perbaikan di situ. Itu. Terus begitu juga nilai yang tidak lulus. Jadi harus diperhatikan KHS-nya. Kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, maka wajib diperbaiki
ketika nanti ada masa untuk perbaikan nilai untuk penjurnalan tambahan. Artinya ketika paket mata kuliah yang kalian ambil di bawah 23 SKS. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Pak, ada Pak, Indah. Ya, kembali Indah, silakan Indah. Saya mau nanya, bulan kemarin itu, bulan semester lalu saya bayarnya lebih, bayar SPP. Jadi bagaimana itu ya Pak? Oke, untuk yang merasa kelebihan membayar SPP, nanti dikomunikasikan ke bendaharanya. Artinya di semester ini ketika kalian bayar boleh kalian kurangi. Nanti ketika kalian nyerahkan tanda bukti ke BAU sebelum kalian tancapkan itu, atau langsung temui ke bendaharanya. Jelaskan di bendahara. Ya, bendaharanya itu di mana? Di Pak Haji Jumarno yang ruangannya kalau kalian masuk langsung ke kanan mentok pintu pertama, ya, ke kanan pintu pertama itu yang kaca. Ketemu Pak Haji di situ, jelaskan Pak, kemarin saya harusnya kan bayarnya sekian, ternyata saya bayarnya lebih. Ini buktinya. Bukti pembayaran kalian semester lalu, kan semester lalu itu rasanya SPP-nya 1,8 apa 1,6 ya? 1,6 Pak. 1,6. Nah, untuk kalian yang 1,6 ketika membayar 2 juta misalnya berarti ada kelebihan 400.000. Nah, nanti tinggal disampaikan ke Pak Haji, saya kemarin kelebihan bayar Pak, jadi di semester ini pembayaran saya kurangkan dari yang ini. Ya, nanti dijelaskan saja ke Bapak bendaharanya. Ada di BAU, namanya Pak Haji Jumarno. Paham ya? Paham Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada saya ingatkan terakhir masalah penjurnalan, ya. Tidak saya selalu ingatkan nih, jangan sampai lupa jurnal. Karena ketika lupa jurnal urusannya akan sangat ribet dan akan sangat panjang. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak.